Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia, oke? Bermodalkan semangat membara yang terus berkobar dari prestasi timnas senior, kini lahirlah generasi baru. Garuda yang siap meneruskan legasi di pentas Piala Asia U17, timnas Indonesia kembali membuktikan mereka menunjukkan tajinya yang semakin tajam. Para pemain muda ini datang bukan hanya untuk menjadi peserta, mereka datang untuk menaklukkan. Dengan bendera merah putih berkibar gagah di pundak mereka, membawa harapan seluruh bangsa. Terlepas dari kemenangan atas Korea yang bersejarah, Indonesia menunjukkan potensi besar pada para pemainnya di lini belakang. Matthew Baker seolah jadi calon penerus. Justin Hebner, ia tampil lugas tanpa kompromi. Sedangkan Iputu Panji Apriawan, kapten tim Garuda itu, seolah jadi Rizky Ridho baru di masa yang akan datang. Sebelum melanjutkan menonton video ini, tekan dulu tombol subscribe, like, share, komentar, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang akan kami sampaikan. Dengan semangat membara yang terus berkobar dari prestasi timnas senior, kini lahirlah generasi baru Garuda yang siap meneruskan legasi di pentas Piala Asia U17. Timnas Indonesia kembali membuktikan mereka menunjukkan tajinya yang semakin tajam. Para pemain muda ini datang bukan hanya untuk menjadi peserta, mereka datang untuk menaklukkan. Dengan bendera merah putih berkibar gagah di pundak mereka, membawa harapan seluruh bangsa tentang masa depan gemilang sepak bola Indonesia di ajang paling bergengsi se-Asia ini. Garuda Muda langsung dihadapkan pada ujian berat ya. Timnas Korea Selatan telah menanti di laga awal. Sang raksasa Asia yang harus ditaklukkan. Kita memang tak punya nama besar. Namun dalam pertandingan ini tim Garuda Muda seperti menjadikan pertandingan malam itu adalah medan pertempuran di mana nyali pejuang di dalam diri mereka akan diuji. Dan benar saja, dari postur kita kalah tinggi, dari gocekan kita kalah licin, dan dari kecepatan pun kita juga kalah lari. Begitu banyak aspek yang membuat kita terlihat kalah di sana. Maka yang terjadi, timnas Indonesia digempur habis-habisan oleh timnas muda Korea Selatan. Namun dengan semua itu, tampaknya ada hal yang membuat para pelatih, pemain, dan seluruh pihak timnas Korea menjadi kebingungan. Yang mana timnas Indonesia ini memiliki satu hal yang tak mereka miliki, yaitu semangat juang yang benar-benar tak pernah padam. Semangat Garuda Muda tak pernah luntur. Mereka seperti meniru semangat yang pernah digaungkan oleh kakaknya kemarin, yaitu dalam Piala Asia U23, yang mana timnas Indonesia berhasil menumbangkan timnas Korea Selatan lewat adu penalti. Timnas U17 benar-benar membawa semangat itu. Prajurit muda Garuda ini bertahan habis-habisan. Mereka berjuang untuk satu hal, yaitu bagaimanapun caranya gawang Indonesia tak boleh kebobolan. Maka yang terjadi, timnas Korea Selatan seperti membeli apa yang timnas Indonesia jual. Mereka menggempur habis-habisan pertahanan Garuda Muda. Namun sungguh sial bagi timnas Korea. Di timnas Indonesia berdiri seorang pelatih jenius. Pelatih yang sudah benar-benar banyak menimba ilmu dari seorang pelatih Korea, yaitu Coach Shin Tae-yang. Ya, dialah Coach Nova Arianto, mantan defender sekaligus sosok yang menjadi legenda. Timnas Indonesia ini tampaknya banner-banner menempa para pemain muda ini agar tak boleh loyo, tak boleh lemah, dan tak boleh patah semangat dalam menghadapi siapapun lawannya. Mereka tak peduli itu adalah tim terkuat dan masa bodoh. Jika tim itu punya sejarah panjang dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia, timnas Indonesia memang digempur habis-habisan, dan di ball possession, Indonesia sungguh tertinggal jauh. Namun untuk apa ball possession jika tak mampu mencetak gol? Dan jangan heran, seusai pertandingan ada istilah biarlah Korea membawa balik bolanya sampai ke negeri mereka. Tapi timnas Indonesia membawa pulang 3 poinnya. Sebuah candaan yang tampaknya sepele, namun itu sungguh bermakna dalam. Yang mana itu seperti menyadarkan kita, jika dalam sepak bola, kita tak selalu butuh penguasaan bola yang dominan. Kita tak butuh total football. Bahkan, kita tak perlu terlalu memfokuskan dengan apa itu yang namanya main cantik. Jelas,
Timnas Indonesia sudah menemukan filosofinya, yaitu Catenaccio, sebuah filosofi yang memfokuskan pada aspek pertahanan. Entah itu di Timnas U23 maupun Timnas Senior. Catenaccio tampaknya sangat cocok diterapkan dalam filosofi Timnas Indonesia. Namun sayangnya, sejago-jagonya Nova Arianto dalam membangun kekuatan punggawa Garuda Muda ini, rupanya masih ada suara-suara sumbang yang menyentil seorang Coach Nova. Kita tentu masih ingat bagaimana Coach Nova pernah disentil oleh salah satu pandit kontroversial di negeri ini. Dan ia mengatakan jika Coach Nova terlalu esteisme. Sebuah kalimat yang menggambarkan jika Coach Nova terlalu mengekor ke Sintayong dan terlalu membawa filosofi Sintayong ke dalam Timnas Indonesia. Sampai saat ini, ada yang bilang ini adalah menang karena hoki, ada yang bilang kita menang karena parkir bus, dan juga ada yang bilang kita menang karena beruntung mendapatkan penalti. Sungguh kita sudah sangat tak peduli dengan kalimat-kalimat semacam itu. Karena menang, ya menang seri ya seri. Dan kalah, ya kalah. Tak ada istilahnya poin untuk tim yang mencatatkan permainan cantik, permainan indah, dan penguasaan ball position yang tinggi. Itu tak pernah ada. Menikmati 3 poin rasanya lebih nikmat ketimbang menikmati pertandingan indah selama 90 menit dengan tak meraih 1 poin pun. Terlebih lagi, ini adalah laga perdana. Terlepas dari kemenangan atas Korea yang bersejarah, Indonesia menunjukkan potensi besar pada para pemainnya di lini belakang. Matthew Baker seolah jadi calon penerus Justin Hubner. Ia tampil lugas tanpa kompromi. Sedangkan Iputu Panji Apriawan, kapten tim Garuda itu seolah jadi Rizky Ridho baru di masa depan. Yang punya pembacaan permainan yang matang. Bahkan di usianya yang masih sangat muda, kemenangan atas Korea Selatan bukan hanya soal hasil, tetapi juga cerminan potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Dalam hal ini Matthew Baker dan Iputu Panji Apriawan adalah 2 contoh nyata dari generasi baru yang bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Baker dengan ketangguhan dan agresivitasnya, serta Panji dengan kecerdasan taktik dan kepemimpinannya menjadi fondasi kuat di lini belakang. Ditambah dengan kontribusi pemain seperti Evandra Florasta yang mencetak gol kemenangan melalui penalti di menit 90 plus 2 menit. Tim ini menunjukkan kombinasi kekuatan fisik, teknik, dan mental yang impresif. Nova Arianto sendiri kami nilai berhasil membentuk tim yang disiplin dan tangguh dengan Baker dan Panji sebagai pilar utama di pertahanan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan melawan tim besar, tetapi juga punya talenta muda yang siap bersaing di level internasional. Yap, jika keduanya terus diasah, bukan tidak mungkin mereka akan mengikuti jejak Hubner dan Ridho, bahkan melampaui ekspektasi di pentas dunia seperti Piala Dunia U17 2025 mendatang. Pada akhirnya kemenangan bersejarah Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di laga pembuka Piala Asia U17 bukan sekedar poin, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa Garuda Muda memiliki potensi besar untuk terbang ke panggung dunia. Dengan strategi cerdas dari Coach Nova Arianto, mentalitas baja para pemain, serta talenta muda yang kita miliki, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim underdog yang bisa diremehkan. Sekarang saatnya menjaga momentum untuk terbang lebih tinggi lagi. Oke, semangat selalu. Kita fans Garuda.